Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala ala kulli ni'amillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua yang tak terhingga. Dan kami doakan selalu kepada para petambak ikan bandeng dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Di dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman pribadi, sebuah teori mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua orang, yaitu cara budidaya ikan bandeng secara tradisional tanpa pakan pelet, anti gagal, hasil melimpah 100%. Insya Allah akan saya uraikan secara detail, jelas, singkat, dan bisa dipahami. Syukur-syukur bisa dipraktikkan secara langsung. Namun sebelumnya, kami mohon dukungannya untuk channel ini, Bandeng Super, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya, supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kami umumkan juga bahwa channel Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway, atau dalam bahasa sederhananya syukuran menuju 5.000 subscriber, yang insya Allah nanti akan bagi-bagi hadiah. Siapa saja yang mau ikutan, caranya gampang sekali, tinggal tulis kata sukses di kolom komentar. Nanti akan kami undi siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja pada langkah yang pertama, yaitu menyiapkan bahan-bahan pelengkap atau lumut. Yang pertama, menyiapkan kuhe kambing sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menyiapkan daun-daun yang kering sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menyiapkan pelepah pisang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, menyiapkan pupuk NPK Mutiara secukupnya. Itulah bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Langkah yang kedua yaitu memilih tambak yang strategis supaya tidak merugikan dalam budidaya ikan bandeng. Pilihan tambak yang tepat adalah: 1. Memilih tambak yang tanahnya mengandung unsur lumpur, sebab lumut-lumut dapat tumbuh di tanah lumpur, bukan pasir. Yang kedua, memilih tambak yang dekat dengan saluran air yang baik, supaya mudah untuk sarana gonta-ganti air. Yang ketiga, memilih tambak yang dataran tanahnya tinggi, supaya mudah untuk pengurasan sebagai pengeringan. Yang keempat, memilih tambak yang tanggulnya besar dan lebar, dengan kelebaran minimal 4 meter atau lebih. Yang kelima, memilih tambak yang jauh dari potensi hantaman ombak dan erosi air. Itulah pilihan tambak yang tepat. Langkah yang ketiga, mengolah tambak. Supaya hasil menjadi maksimal, maka tambak wajib diolah. Adapun cara pengolahannya adalah: yang pertama, kuras seluruh air di dalam tambak. Yang kedua, jemur tanah tambak. Yang ketiga, mengangkati lumpur-lumpur di tepi tambak. Jadikan sebagai parit-parit rumah ikan dengan kedalaman minimal 1 meter dan lebar 3 meter. Yang keempat, memunguti leseh atau siput-siput tambak secara keseluruhan tak tersisa, karena sangat berbahaya, bisa memakan lumut-lumut di dasar tambak sebagai pakan bandeng. Yang kelima, menebarkan bahan-bahan pelengkap atau lumut di kala penjemuran dengan sebanyak-banyaknya, semisal kuhe kambing, daun-daun yang kering, pelepah pisang, serta ditambahkan pupuk NPK Mutiara 2 kantong per hektar. Taburkan ketika penjemuran. Yang keenam, membuat pintu air tambak serta memasang saringannya secara permanen hingga masa panen. Yang ketujuh, menunggu proses penjemuran hingga minimal 1 bulan hingga terlihat retakan-retakan pada tanah tambak. Yang kedelapan, masukkan air yang baru untuk menghilangkan zat asin tanah
yang dapat mematikan bibit bandeng. Keluarkan hingga lamanya 3-4 hari dengan kondisi tutup pintu air terbuka sedikit-sedikit hingga proses penebaran bibit. Langkah yang keempat, memilih bibit bandeng. Setelah mempersiapkan tambak, mengolah tambak, dan membuat lekap atau lumut sebagai pakan ikan, barulah kita kemudian memilih bibit bandeng untuk ditebarkan. Untuk bibit bandeng, awas jangan salah pilih, karena ada jenis bibit yang sulit untuk dibesarkan. Adapun cara memilih bibit yang tepat dan benar, menurut saya pribadi adalah sebagai berikut. 1. Di antaranya memilih bibit alam kalau ada. Bibit alam adalah bibit yang seukuran nener yang didapat langsung dari tepi pantai. Memang sekarang agak sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua, memilih bibit yang jenis tubuhnya panjang-panjang atau lonjong-lonjong. Yang ketiga, memilih bibit yang warna teksturnya kehitaman. Yang keempat, memilih bibit yang agresif atau lincah, tidak loyo. Yang kelima, memilih bibit yang jenis grade A super untuk mengganti bibit alam jika tidak tersedia bagi bibit alam. Yang keenam, memilih bibit yang besar-besar atau lebih dikenal dengan bibit gelondong dengan ukuran rokok jarum hingga korek gas supaya mengurangi angka kematian. Itulah pilihan bibit yang tepat. Langkah yang kelima, proses penebaran bibit bandeng. Sepintas penebaran bibit bandeng itu sangat remeh atau mudah, tapi kalau kesalahan bisa fatal menimbulkan kematian secara massal. Seperti tidak mengenal waktu. Adapun cara penebaran bibitnya adalah sebagai berikut. 1. Memilih air yang baru atau hindari air yang lama, alias tua, supaya terhindar dari kepahitan air tambak yang dapat mematikan bibit bandeng secara massal. Yang kedua, memilih waktu di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam setengah 9. Yang ketiga, atau memilih sore hari sekitar jam 4 sampai jam 5 sore supaya suhu sejuk stabil, tidak terlalu panas yang menimbulkan stres pada bibit bandeng sehingga menimbulkan kematian. Yang keempat, letakkan balon-balon plastik bibit di atas air tambak supaya bibit bisa beradaptasi dengan suhu air tambak minimal lamanya 20 menit. Kemudian yang kelima, barulah lepaskan secara perlahan. Hati-hati ada bibit yang terselip di lekukan plastik bibit bandeng yang menimbulkan kematian. Yang keenam, menghitung populasi kepadatan bibit bandeng. Idealnya untuk semi tradisional adalah 4.000 sampai 5.000 saja. Jangan terlalu padat, nanti sulit untuk tumbuh besar. Itulah cara penebaran bibit bandeng. Langkah yang keenam, merawat klekap dan air tambak. Perlu adanya perawatan untuk klekap supaya melimpah dan air tambak supaya jernih sehingga ikan terjamin dan cepat bertumbuh besar. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaburkan pupuk NPK Mutiara kisaran 20 kg untuk per hektar dalam 3 minggu sekali. Yang kedua, meletakkan daun-daun yang kering beserta ranting-rantingnya ke dalam tambak sebanyak-banyaknya supaya air menjadi jernih. Yang ketiga, menutup pintu air secara rapat-rapat supaya zat pupuk NPK larut di dalam tambak tidak keluar. Yang keempat, mulai menebarkan ketika usia bibit bandeng minimal 1 bulan dari penebaran hingga panen secara rutin. Yang kedelapan, menambah nafsu makan pada ikan bandeng. Ketika lumut sudah melimpah,
barulah kita menambahkan nafsu makan pada ikan bandeng. Caranya adalah: 1. Taburkan cairan urusal 2 botol untuk per 1 hektar. Yang kedua, kurangi debit air di dalam tambak. Yang ketiga, tutup pintu air rapat-rapat supaya cairan urusal tidak keluar tambak. Tebarkan urusal mulai usia bibit bandeng sudah sampai 1 bulan dari mulai penebaran. Langkah yang ke-9, masa panen. Setelah melakukan langkah demi langkah yang disebutkan tadi, barulah kita mulai panen ikan bandeng. Untuk ukuran konsumsi idealnya 3 bulan sudah mulai panen. Apalagi kalau tambaknya dipenuhi dengan lumut-lumut, bisa kurang dari 3 bulan. Adapun caranya adalah: 1. Memilih cuaca yang mendukung. Yang kedua, memilih waktu, terutama kalau di pantai utara, biasanya memilih waktu tanggal muda tanggal 1, tanggal tengah-tengah 15 atau 30. Tujuannya supaya mudah untuk mengeluarkan air tambak karena musim air surut. Yang kedua, siapkan personil atau pekerja secukupnya untuk membantu. Yang ketiga, siapkan alat-alat seperti jaring, jala, atau rakat. Yang keempat, siapkan pengaman seperti helm untuk pengaman dari hantaman ikan bandeng. Yang kelima, atau bisa dengan cara pengurasan air tambak supaya bisa lanjut pada siklus yang kedua, bahkan lebih irit dan lebih singkat untuk ke siklus yang kedua. Baiklah, cukup sampai di sini dulu dari kami Bandeng Super. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa dukung terus channel kami Bandeng Super dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.